para ulama mengatakan bahwa ittafaqal fuqaha ala anna al-bai'a masyru'un ala sabilil jawaz. Jadi jual beli dibolehkan ya karena kebutuhan. Islam tidak ingin menyusahkan kita. Segala hal yang dibutuhkan itu Islam welcome saja. Kalau selagi itu baik, bermanfaat, dibutuhkan, ya boleh. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah. Sebagaimana kita sebutkan bahwa objek fikih muamalah ini adalah yaitu transaksi atau akad. Mungkin populer di kita akad itu tentu akad nikah. Tapi selain daripada itu ada akad-akad yang lain, akad jual beli, akad sewa menyewa, hutang piutang, dan akad-akad yang lain. Dalam fikih muamalah yang populer atau yang paling banyak berlaku dalam kehidupan kita ini adalah akad jual beli. Sehingga para ulama ketika membahas fikih muamalah biasanya memulai membahas tentang jual beli. Oleh karena itu para ulama pertama melihat dari sisi makna. Jadi apa itu jual beli? Kalau kita lihat misalnya pengertian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, yaitu adalah jual beli itu aqdu muawadatin maliyatin. Jadi akad yang adanya tukar menukar berupa harta. Maka ada dalam jual beli ada yang memberi, ada yang menerima. Ini atau bahasa lainnya ada barang, ada harga. Karena muawadah artinya terjadi pertukaran. Tufidu milka ainin, dalam pertukaran itu kemudian menyebabkan adanya kepemilikan terhadap suatu benda. Kalau kita beli rumah, maka rumah itu menjadi milik kita. Milka ainin au manfaatin, atau manfaat. Jadi beli ini tidak hanya beli barang, tapi juga bisa beli manfaat, bisa beli jasa. Kalau ada jalan yang mana jalan itu misalnya jalan masuk ke rumah kita, ini punya orang, dia tidak mau jual, kita bisa beli manfaatnya, manfaat untuk melewatinya. Nah, itu juga disebut dengan jual beli. Jadi bisa jual beli itu bisa berupa barang, bisa juga berupa manfaat. Manfaat yang bisa kita ambil. Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi manfaat itu juga merupakan objek jual beli. Alat ta'bid, tapi kepemilikannya itu adalah bersifat permanen. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu harus sifatnya kepemilikannya itu permanen. Tidak boleh misalnya ini rumah ini saya beli 3 bulan, nanti habis itu saya balikan lagi. Nah, itu tidak jual beli. Nah, kalau jual beli ini harus dia akadnya permanen. Alat ta'bid. Jadi intinya jual beli ini adalah tukar menukar barang atau tukar menukar barang dengan harga yang mana tujuannya adalah untuk kepemilikan. Tujuannya adalah untuk memiliki secara permanen, secara secara selama-lamanya. Bukan untuk sementara. Kemudian kalau kita lihat dari segi hukum, para ulama mengatakan bahwa
ittafaqal fuqaha ala anna al-bai'a masyru'un ala sabilil jawaz. Jadi jual beli dibolehkan ya karena kebutuhan. Islam tidak ingin menyusahkan kita. Segala hal yang dibutuhkan itu Islam welcome saja. Kalau selagi itu baik, bermanfaat, dibutuhkan, ya boleh. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Jadi jelas wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian makan harta secara batil. Maksudnya jangan mengambil harta orang lain dengan cara batil dan cara tidak benar, itu maksudnya entah mencuri, entah menipu, entah membohongi, itu batil. Ini tidak boleh, Allah melarang. Jangan makan harta orang lain bil batil, dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali diantaranya melalui jalan tijarah. Tijaratan antara minkum, melalui jalan tijarah, yang mana dalam tijarah ini, perniagaan itu, kalian saling meridhoi satu sama lain. Jadi salah satu bentuk terjadinya perpindahan kepemilikan itu adalah dengan tijarah. Nah, di sini maksud tijarah itu adalah diantaranya jual beli. Jadi dalam Islam perpindahan kepemilikan itu ada harta orang ingin kita miliki gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan jalan tijarah, perniagaan, membeli. Nah, tentu ada cara yang lain juga. Ya, minta boleh kalau mau dia memberi, minta cuma-cuma misalnya, atau boleh juga pinjam, boleh. Nah, tapi diantaranya yaitu adalah membeli. Nah, kalau jalan yang lain ada juga ya, misalnya berupa kewarisan, mewarisi, nah, itu juga pindah kepemilikan. Jadi pada intinya Bapak Ibu, hukum dasar daripada jual beli ini boleh. Nanti walaupun nanti ada yang dikecualikan, misalnya jual beli yang mengandung riba tidak boleh, jual beli mengandung kebohongan tidak boleh, mengandung kedustaan tidak boleh, jual beli sesuatu yang najis itu tidak boleh. Tapi hukum dasarnya boleh. Jadi selagi jual beli tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hukum dasarnya adalah boleh. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi. Nabi itu pernah ditanya tentang al-kasbu al-afdal. Jadi pekerjaan yang utama, pekerjaan yang bagus, afdali al-kasbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bai'um mabrur. Kata beliau, di antara pekerjaan yang baik itu adalah jual beli yang mabrur. Apa makna jual beli mabrur? Ya, jual beli yang terlepas dari segala macam bentuk kebohongan, kezaliman, tipuan. Intinya jual beli yang baik. Itu yang disebut dengan jual beli mabrur. Mungkin selama ini Bapak Ibu dengarnya apa? Haji mabrur. Ternyata ada juga jual beli mabrur. Kalau jual beli mengandung tipuan berarti tidak mabrur. Bahkan menyebabkan kepada kerugian, khasar, kezaliman. Kalau mengandung kezaliman, ini bahaya, karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman di dunia nanti harus dibayar di akhirat. Ini konsekuensi kezaliman dalam muamalah.
Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu wa amalur rajuli biyadihi, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Jadi Nabi pernah ditanya, apa pekerjaan yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jual beli yang mabrur. Bisnis berarti ya, makanya kata para ulama, salah satu pekerjaan yang baik itu adalah berbisnis dengan cara yang jujur. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, at-tajiru as-saduqu al-amin ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur, as-sadiq, al-amin, terpercaya, kata Nabi, ma'i fil jannah. Kata Nabi, dia bersamaku nanti di surga. Ini kan luar biasa. Ini Nabi itu memberikan jaminan kepada para pengusaha, pebisnis, bahwa dia masuk surga bersama dengan Nabi SAW. Tapi dengan syarat. Tentu di sini syarat dan ketentuan berlaku. Begitu Nabi memotivasi orang untuk berusaha mendapatkan harta yang baik, harta yang halal. Makanya baik mabrur itu adalah aktivitas tijarah, aktivitas bisnis, aktivitas perniagaan yang mana di situ tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, wa amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Islam menyukai orang yang berusaha. Islam tidak menyukai orang yang suka menyusahkan orang lain, padahal dia mampu tapi menyusahkan orang lain. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun min yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tapi tentu menerima kalau dia berhak tentu tidak ada masalah, boleh saja. Nah, ini hukum daripada jual beli dan keutamaannya. Jadi tidak hanya boleh, tapi bisa jadi menjadi sesuatu pilihan profesi yang diprioritaskan. Kenapa? Karena memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Bahkan para pedagang itu kalau dia tahu bahwa keutamaannya, kemudian doa-doanya, maka mendapatkan keutamaan yang besar. Seperti kalau pedagang kan, penjual, pembeli, pedagang dia tiap hari masuk pasar, duduk di pasar. Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar membaca doa itu, maka kata Nabi SAW, rafa'allahu lahu alfu alfi darajat. Allah mengangkat 1.000.000 Bapak Ibu derajat. Alfu alfi darajat, 1.000.000 derajat. Ibu-ibu masuk pasar, masuk toko, masuk market, baca doa tadi itu, diangkat 1.000.000 derajat. Bayangkan tiap hari. Kalau 3 kali sehari, Masya Allah, berarti 3 juta derajat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Bahkan kata Nabi juga, dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Wa mahallahu anhu alfu alfi sayyi'ah. Dihapuskan darinya alfu alfi 1.000 kali 1.000, berarti 1.000.000 keburukan. Dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Tapi bukan berarti banyak dosa lalu masuk pasar. Tidak juga begitu. Itu fadilahnya. Fadilahnya menghapuskan 1.000.000 keburukan. Begitu keutamaan. Maka dalam muamalah ini Bapak Ibu memang nampaknya bisa jadi duniawi, tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik
maka dia mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini dari segi hukum dan keutamaannya. Berikutnya adalah muqawwimat al-bai', yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi di dalam jual beli atau disebut juga dengan rukun. Yang pertama adalah ijab dan qabul. Jadi dalam jual beli ini harus ada ijab dan qabulnya, al-ijabu wal qabul. Ijab qabul. Ya, ijab qabul ya kalau dalam jual beli, saya jual, saya beli. Anda jual, kami beli. Itu bisa juga maknanya ngajak kelahi. Tapi kalau terkait dengan akad transaksi, yaitu betul maknanya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Tapi kalau ngajak kelahi, ya itu bisa juga Anda jual, kami beli. Tapi kalau urusan jual beli, itu betul-betul jual beli itu. Saya jual, saya beli. Nah, itu yang disebut dengan ijab qabul. Ya, kalau ijab qabul dalam nikah jelas, saya nikahkan kau dengan anakku bernama ini dengan mahar sekian. Saya terima nikah, itu akan nikah. Ijab qabulnya, ijab dan qabul. Nah, dalam jual beli juga harus ada ijab dan qabul. Harus. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i bahwa ijab qabul dalam jual beli ini harus diucapkan. Ini saya beli, saya jual. Makanya orang-orang tua dulu yang mengaji mazhab Syafi'i ini agak fanatik. Harus tuh kalau jual beli ini saya jual, saya beli. Karena memang dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i bahwa dalam jual beli ijab qabul itu harus diucapkan. Ini saya beli, saya jual. Tapi alhamdulillah ada perbedaan ulama. Jadi memang dalam fikih ini ulama berbeda, maka menjadi kemudahan bagi kita. Cuman sayangnya hari ini kadang-kadang perbedaan itu menjadi kesempitan dan menjadi petaka bagi kita. Dengan berbeda sedikit dengan kawan, ini sesat, bid'ah, masuk neraka. Ya, padahal cuman beda pengamalan, beda pendapat. Maka sebenarnya konsepnya Bapak Ibu, ketika ulama berbeda pendapat itu justru menjadi rahmah bagi kita, menjadi kemudahan. Kalau dalam masalah ini jual beli ini mazhab Syafi'i, ijab qabul itu harus kita ucapkan. Bayangkan Bapak Ibu beli air ke toko, kasih duit, ambil air ini tidak mengucapkan apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i jual belinya tidak sah. Karena ijab qabulnya tidak diucapkan. Dan itu kan banyak terjadi di kita. Tapi alhamdulillah ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ijab qabul itu tidak mesti diucapkan. Ijab qabul segala tindakan yang menunjukkan bahwa kita menginginkan terjadinya transaksi tersebut. Ya, ambil barangnya kasih duit, itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita menginginkan transaksi tersebut, dan ketika kita ambil, kita serahkan uangnya, berarti kita telah ridho melakukan itu. Nah, berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Maksud berarti kalau kita ambil nih kasih duit, berarti kita sudah ridho, ya berarti sudah terjadi itu tijaratan antaradim, yaitu perniagaan yang saling meridhai. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah jual belinya kalau tidak pakai ucapan. Maka oleh karena itu, ya berarti kalau hari ini kita bermuamalah jual beli ini kebanyakan tidak ikut mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau kita mau ikut mazhab Imam Syafi'i agak repot. Disitulah kemudahannya. Kalau tadi kita sholat subuh ikut mazhab Imam Syafi'i, kunut Ustaz, bismillahnya dijaharkan. Alhamdulillah, ada masalah kita ikut Imam Syafi'i.
Mungkin suatu saat kita ikut masjid lain tidak pakai kunut, berarti tidak mengamalkan Imam Syafi'i, mungkin Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi yang mengatakan tidak mesti harus kunut subuh. Atau kita sholat misalnya satu ketika Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disunat bismillahnya, tidak terdengaran, tidak dibaca bismillah, itu berarti mazhab lain. Tidak ada masalah karena ulama berbeda pendapat. Nah, sama juga dalam kasus ini, dalam kasus jual beli. Karena dalam jual beli itu Bapak Ibu, ijab qabul itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan diucapkan, ada juga yang mengatakan cukup tindakan yang menunjukkan bahwa sudah saling meridhoi satu sama lain. Nah, ini tentu berbeda dalam akad nikah. Dalam akad nikah sepakat para ulama ijab qabul itu harus diucapkan. Tidak cukup seorang tua menyerahkan anaknya lalu kemudian tanpa kata-kata lalu terjadilah akad nikah. Oh, tidak bisa. Kata para ulama tidak bisa model itu. Kalau untuk nikah harus jelas. Harus jelas. Kenapa begitu? Harus jelas. Ya, kalau nikah kan sekali seumur hidup aja. Kecuali yang ditakdirkan agak lain. Kalau yang normal itu sekali seumur hidup. Maka kami yang junior-junior ini ikut senior, ikut Ustaz Yusri aja nih. Yang sekali seumur hidup ini kan ya tidak susah gitu. Atau mungkin ada yang 2 kali, 3 kali, ya kan cuman hanya beberapa kali. Sehingga kata para ulama untuk akad nikah tidak ditoleransi dia, harus pakai lafaz, harus pakai ucapan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu lafaznya sangat terbatas, yaitu hanya lafaz nikah atau zawaj, angkahtuka atau zawwajtuka. Hanya boleh pakai itu. Tidak boleh misalnya ini aku serahkan anakku kepadamu dengan mahar sekian. Tidak berlaku itu dalam mazhab Syafi'i. Dia harus lafaznya harus jelas. Begitu ketatnya akad nikah. Kenapa? Karena nikah ini sakral. Sehingga dia berbeda dengan akad jual beli. Nah, kalau akad jual beli Bapak Ibu tadi itu cukup dengan tindakan menurut sebagian ulama. Dan kemudian pada hari ini misalnya ada jual beli online, ijab qabulnya di mana? Yaitu catatan itu, tulisan. Dia mengirim pesan nih saya mau beli, nah itu udah masuk ijab qabul. Nah, kita beli di misalnya di toko apa? Toko online di lapang. Ketika di situ dijelaskan nih barang sekian harganya, tertera barangnya, kriterianya, tertera harganya, lalu kemudian kita klik di situ beli, itulah ijab qabulnya itu. Berarti ijab qabul itu bisa juga berupa tulisan. Makanya para ulama mengatakan ya ijab qabul bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan, bisa berupa tulisan. Itu yang unsur pertama yang harus ada dalam jual beli. Yang kedua yaitu adalah al-aqidain. Al-aqidaini al-ba'i wal mustari, yaitu pembeli dan penjual. Jadi pembeli dan penjual. Ya namanya jual beli kan harus ada pembeli dan penjual. Jadi di situ pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual ini dalam fikih muamalah lebih luas Bapak Ibu. Artinya tidak seperti sholat, puasa yang mana di situ diharuskan sebagai muslim. Nah, kalau muamalah ini terbuka luas, boleh jual beli dengan non muslim, penjual pembeli baik sebagai pembeli atau sebagai penjual. Hanya saja nanti ada batasan. Misalnya umat Islam sedang perang dengan non muslim, maka umat Islam tidak boleh menjual senjata kepada non muslim. Itu batasannya. Kemudian juga para ulama mengatakan Muslim tidak boleh menjual mushaf Quran kepada
non muslim kecuali dengan tujuan untuk misalnya penelitian atau tujuan untuk dipelajari. Kenapa mushaf Quran tidak boleh kita jual kepada non muslim tanpa tujuan yang jelas? Karena dikhawatirkan mereka tidak memuliakannya, merendahkan tadi, remehkan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada syarat-syarat yang lain seperti misalnya ayyakuna al-bai' wal mustari akilan. Jadi harus berakal. Maka jual belinya orang gila tidak sah. Kalau ada orang gila, dia punya harta, dia ingin jual hartanya, bukan dia yang melakukan, tapi dilakukan oleh walinya misalnya, atau orang tuanya, ponakannya. Jadi bukan dia yang melakukan tindakan. Jadi kalau ada orang gila punya banyak harta, jangan dibodoh-bodohi beli hartanya gitu. Karena jual belinya dia tidak sah. Jual belinya dia diwakilkan kepada diambil alih oleh walinya. Begitu juga jual beli anak yang belum balik dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi itu membolehkan jual beli anak yang sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz berarti sudah boleh melakukan tindakan jual beli sendiri. Mumayyiz itu ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya anak-anak SD itu kalau menurut mazhab Imam Hanafi ya sudah sah jual belinya, tidak ada masalah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i jual beli anak-anak SD itu sebenarnya artinya harus atas persetujuan daripada orang tua. Ya sah juga, cuman harus ada legalitas daripada orang tua. Kalau dalam mazhab Hanafi jual beli anak SD itu ya sudah sah dengan sendirinya. Artinya dia sudah bisa melakukan tindakan itu sendiri. Itu al-bai' wal mustari, pembeli dan penjual. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yaitu yang harus terpenuhi juga dalam jual beli al-bai' was saman, al-mabi' was saman, yaitu barang dan harga. Jadi harus jelas ini barangnya, ini harganya. Maka tidak boleh ada kesamaran, ketidakjelasan harga misalnya. Dia beli tapi harganya tidak jelas. Itu tidak boleh. Berapa beli ini? Ini pokoknya intinya saya beli. Berapa harganya? Tidak tahu, pokoknya intinya sudah beli, sudah milik saya. Itu tidak bisa jual belinya. Ini beli rumah berapa nih? Tidak tahu, pokoknya intinya saya udah akad. Itu tidak boleh. Harus jelas berapa harganya. Karena kalau tidak jelas maka akadnya tidak sah. Harga tidak jelas. Maka salah satu yang dikritisi oleh para ulama, kredit itu kadang-kadang harganya tidak jelas berapa yang akan dibayar. Maka menurut ulama tidak sah jual beli model begitu. Kalau harganya tidak jelas, berapa harga? Tidak jelas harganya gimana. Jadi tidak. Sementara dalam jual beli itu kata para ulama yang harus jelas itu harga, barang dan harga itu harus jelas. Sehingga kalau tidak jelas harga maka menjadi batil, jual belinya menjadi tidak sah. Begitu juga barangnya ada ketentuan bahwa harus memenuhi kriteria yang disyariatkan di dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari penjelasan para ulama bahwa ada ketentuan yang harus terpenuhi dalam jual beli. Tidak hanya sekedar ada barang, tapi juga barang itu harus memiliki kriteria yang jelas. Seperti misalnya di sini disebutkan bahwa ayyakunal maqud alaihi malan mutaqawwiman wa huwa kullu tahirin muntafa'in bihi syar'an. Jadi barangnya itu adalah sesuatu yang memiliki manfaat dan suci dia. Jadi objek barang ini pertama dia suci dan bermanfaat. Suci dan memiliki manfaat. Maka oleh karena itu konsekuensinya tidak boleh menjual yang najis.
Nah, maka di sini disebutkan seperti darah, ad-dam, hukmu bai'id dam. Ulama mengatakan bahwa la yajuzu bai'ud dam li'annahu minal mutanajjisat. Tidak boleh jual beli darah, tidak boleh karena najis kan. Darah itu najis, sehingga tidak boleh memperjualbelikan. Nanti yang najis-najis itu tidak boleh karena syarat barang yang diperjualbelikan itu harus berupa yang suci dia. Maka kalau najis tidak boleh. Jual kencing tidak boleh. Kencing unta tidak boleh juga. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Tapi kadang orang pergi umroh beli kencing unta ya, entah untuk diminum, entah untuk diapa kan. Itu dalam mazhab lain bolehnya, dalam mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh karena itu najis. Kencing manusia, kencing hewan itu najis. Tidak boleh diperjualbelikan gitu dalam mazhab Syafi'i. Jangankan diminum, diperjualbelikan saja tidak boleh. Diminum tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Makanya yang minum-minum kencing unta itu mazhab lain itu mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kencing hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Tapi kalau mengacu pada mazhab Imam Syafi'i, kencing unta itu najis karena bagian daripada kencing hewan. Lalu kemudian karena dia najis maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka darah tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kita udah betul tuh donor darah, ya kan? Bukan menjual darah. Nah, karena memang tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita ada orang yang sakit minta donor darah, kita pergilah donor darah membantu orang. Pas kita mau pulang dikasih apa? Dikasih duit. Dikasih duit misalnya 200.000 untuk apa nih? Pokoknya ambil aja lah. Itu boleh kita ambil. Kenapa? Karena hadiah sebagai apalah bentuk membalas kebaikan kita. Bukan berarti kita menjual darah. Tapi kalau ini saya pergi donor, tapi dengan syarat darah saya dibayar ya. Bayar berapa? 500.000. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena darah itu najis, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau dia oke saya ke sana ya, tapi bayarkan ongkos saya, itu boleh. Dan dibayarkan ongkosnya, bukan bayar darah. Jadi kalau darah ini najis. Darah itu termasuk najis sehingga tidak boleh dikonsumsi juga, tidak boleh diperjualbelikan. Makanya dalam penyembelihan itu, kenapa kemudian penyembelihan dalam Islam itu memutus 3 urat di leher, urat makan, urat pernapasan, urat aliran darah. Jadi bagaimana darah itu mengalir keluar secara ilmu kesehatan, bahwa hewan yang disembelih dengan cara yang baik darahnya mengalir sehingga dagingnya menjadi baik. Karena darah itu tidak baik. Darah itu najis, kotor, ada banyak penyakit. Sehingga orang kadang-kadang cuci darah. Atau kalau perlu diganti darah itu melalui misalnya kayak bekam, mengganti darah kotor. Ada juga sekarang ini terapi lintah misalnya. Dulu kalau kita ke kebun kena lintah kita langsung copot tuh. Sekarang orang datang untuk digigit lintah, bahkan dibayar. Ada terapi lintah di Pekanbaru ini, sekali terapi itu 100.000. Hanya datang biar sedot oleh lintah. Jadi ternyata katanya lintah ini menyedot darah-darah kotor. Jadi dia menyedot darah kotor. Ketika dia habis darah kotor di situ, maka dia lepas dengan sendirinya gitu. Kalau dulu kena lintah harus kuat, mau mencopotnya tuh sulit tuh. Ternyata dia menyedot darah-darah kotor. Tapi tidak pula katanya lintahnya sembarangan gitu. Bukan lintah sembarangan gitu. Jadi memang lintahnya itu memang lintah berkelas lah, gitu. Lintah spesial, lintah khusus. Jadi darah itu najis, bahwa tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kenapa itu perlu? Jadi kaidah dalam Islam itu Bapak Ibu, bahwa segala yang diharamkan itu berarti tidak baik. Jadi segala yang dilarang oleh Allah
itu mengandung mudarat. Artinya memberikan mudarat kalau kita konsumsi. Maka oleh karena itu ulama mengatakan darah haram. Ada makanan, entah makanan apa namanya, itu adalah dari darah yang dibekukan, itu tidak boleh. Walaupun dia sudah dibekukan. Berbeda dengan hati dan limpa yang memang dikecualikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh memakan bangkai kecuali 2 bangkai ikan dan belalang, dan juga tidak boleh 2 darah kecuali hati dan limpa. Kalau hati dan limpa memang sudah dikecualikan. Nah, jadi barang yang diperjualbelikan itu adalah berupa barang yang suci, bermanfaat. Nah, karena dia ketentuannya suci dan bermanfaat, berarti boleh memperjualbelikan sesuatu yang haram. Jadi tidak mesti dia haram, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, maka nanti ada yang haram dimakan boleh diperjualbelikan, seperti misalnya kucing. Kucing kan haram, tapi tidak najis. Maka boleh diperjualbelikan. Jadi Bapak Ibu yang mau jual kucing silahkan, tidak ada masalah. Mau beli kucing silahkan, walaupun dia haram. Kenapa? Karena dia tidak najis. Kucing itu tidak najis. Yang najis ya kencingnya, nya najis. Tapi kalau kucingnya sendiri tidak najis. Makanya kalau kita punya air yang sedikit dijilat oleh kucing, maka air sedikit itu tetap boleh kita pakai berwudu, karena dia tidak mengurangi daripada kesuciannya, tetap suci dan mensucikan. Beda dengan anjing, kalau kita punya air sedikit seperti ini dijilat oleh anjing, bekasnya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah bernajis. Tapi kalau kucing tidak. Bahkan ada makanan separuh dimakan oleh kucing, separuhnya itu tetap boleh kita makan. Kenapa? Karena kucing itu tidak najis, walaupun dia haram dimakan. Jadi haram dimakan, tapi boleh diperjualbelikan. Dan begitu kaidahnya, bahwa sesuatu yang haram dimakan tapi tidak najis boleh diperjualbelikan kalau ada manfaat. Maka sebagian ulama mengatakan monyet boleh diperjualbelikan karena monyet kan ada manfaatnya dan tidak najis. Kemudian ular boleh diperjualbelikan, memang tidak boleh dimakan tapi ada manfaatnya, kulitnya mungkin. Buaya haram dimakan, tapi ada manfaatnya kulitnya. Buaya yang di air, bukan buaya darat. Kalau buaya darat dia haram. Tapi kalau buaya yang di air, dia hidup maka di situ walaupun haram dimakan, tapi ada manfaat kulitnya, boleh diperjualbelikan. Maka nanti jual beli binatang buas, di situ dia jual beli binatang buas itu selagi ada manfaatnya boleh. Kenapa? Karena tidak najis. Karena tadi ketentuannya ayyakunal ma'kul alaihi tahiran muntafa'an bihi syar'an. Jadi hendaklah barang itu berupa yang suci, memberikan manfaat. Nah, nanti di sini menyebabkan air kencing tidak boleh diperjualbelikan, anjing tidak boleh diperjualbelikan, babi tidak boleh diperjualbelikan, kotoran hewan tidak boleh diperjualbelikan karena najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga selain daripada itu beberapa hukum terkait dengan jual beli yang mana ini waktunya kita sangat terbatas. Kalau ada tanya jawab barangkali dipersilahkan sebelum waktu habis. Apa Bu? Apa tuh?
Jadi ibu jual tanah melalui orang, ibu perantara lah orang itu ya. Nah kemudian dia mengambil dari ibu 25 juta, dia menjual 50 juta. Gitu. Begini ibu, ada namanya perantara, atau kalau dalam fikih muamalah bahasanya bisa wakil dia, bisa pialang dia, bisa calo juga, itu sama. Jadi begini ibu, yang calo ini ada dua. Ada yang mendapatkan komisi dari pemilik tanah. Kalau pemilik tanah bilang ini jual tanah ini 30 juta, dari saya nanti 5 juta misalnya. Maka si perantara ini tidak boleh menjual lebih daripada 30, karena komisinya dari pemilik tanah. Tapi kalau si pemilik tanah mengatakan begini, jual tanah ini 30 juta, terserah engkau jual lebihnya milikmu, itu boleh. Jadi tergantung akadnya, tergantung ininya akadnya. Kalau memang ibu mengatakan ini saya jual 25 juta, habis itu dia menjual lebih karena tidak ada akad khusus, lalu kemudian lebihnya diambil, itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada batasan dari pemilik tanah, kecuali kalau pemilik tanah bilang ini saya jualkan tanah saya ini 100 juta, nanti kalau laku untuk kamu 10 juta, berarti kan pemilik tanah mengambil 90, untuk dia 10 juta, berarti dia tidak boleh melebihkan daripada itu. Kenapa? Karena dia sudah dapat dari pemilik tanah. Jadi tergantung akadnya Bu. Maka balik kepada akadnya seperti apa. Jadi saya tidak bisa mengatakan ya dia makan haram atau halal, karena balik kepada akad. Ada hadis Nabi mengatakan al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Jadi kita ini berjalan dalam fikih muamalah ini, itu yang menentukan diantaranya adalah kesepakatan kita. Nah, kalau ada kesepakatan, itulah yang disebut dengan akad. Kata Allah, wa aufu bil uqud, tunaikanlah, tepatilah kesepakatan itu. Nah, jadi begitu. Insyaallah bisa dipahami. Jadi tergantung kesepakatan yang kita buat, tergantung akad, dan itu boleh-boleh saja. Itu namanya jual beli perantara, entah pialang, entah calo. Jadi calo itu bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Pak, silakan. Seorang petani membeli kotoran hewan itu najis, tapi dibeli juga untuk pupuk. Gimana? Iya, Pak, kalau kotoran hewan kan najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga itu tadi yang saya bilang, bahwa kalau kita menganut pada mazhab Syafi'i, kotoran hewan ini najis, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, tapi dalam mazhab Imam Malik, bahwa hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ya, sehingga kalau ada yang butuh untuk melakukan transaksi itu ya tidak masalah pakai mazhab Imam Malik gitu. Nah, inilah kemudahan itu. Kemudahan yang kita alami dari perbedaan pendapat ulama. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan, tapi kita tuntutan aktivitas kita, tuntutan pekerjaan kita, itu kalau kita meyakini misalnya mengamalkan mazhab Syafi'i misalnya, maka bisa jadi kita tidak melakukan itu. Namun demikian sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tetap ada ini juga solusinya dalam mazhab Syafi'i itu, kata para ulama, adalah yang kita bayar itu bukan barangnya, tapi yang kita bayar itu adalah jasa orangnya. Misalnya saya meminta tolong pada seorang, ini tolong antarkan teh ayam, teh kambing misalnya. Nanti saya bayar 1 kilo misalnya, saya bayar 100.000 misalnya. Nah, itu yang dijadikan objek, Pak. Yang dijadikan objek jangan tai ayamnya gitu, tapi yang dijadikan objek itu adalah jasa pengantarannya. Nah, itu boleh. Nah, memang fikih selalu mencarikan solusi-solusi. Nah, itulah hukum Islam. Jadi tidak juga menyusahkan. Tapi kalau tetap kekeh ingin melakukan transaksi pada barangnya, ya berpindah kepada mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa kotoran yang hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis.
Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya ini hanya dalam tataran kajian bahwa hewan kotoran hewan itu najis sehingga tidak boleh menjadi objek jual beli. Nah, adapun secara pengamalan, secara praktek tidak ada masalah menjadikan itu terjadi perpindahan kepemilikan, karena perpindahan kepemilikan itu tidak harus dengan jual beli. Perpindahan kepemilikan itu banyak cara, bisa dengan hibah, bisa dengan membayar jasa, bisa dengan dan lain-lain. Jadi perpindahan kepemilikan itu salah satunya adalah dengan jual beli, tapi bukan hanya jual beli, ada cara-cara yang lain. Sehingga kalau dengan cara jual beli dikira tidak bisa, maka bisa pindah ke cara yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Ya tidak ada masalah, Bu, sah saja. Karena namanya yang seperti ini begini, berangkat umroh, dia harga umrohnya 10 juta, 30 juta, maka dia bayar 5 kali ya, 10 kali, ya. Maksudnya ini berangkat dulu baru bayar gitu. Berangkat dulu baru bayar ya tidak ada masalah juga, karena ngutang itu. Berarti ngutang dia umrohnya. Nah, ngutang umroh ya boleh, yang penting pas pulang bayar. Nah, itu dia. Nah, yang tidak boleh itu udahlah ngutang umroh pas pulang tidak dibayar. Nah, selagi masih dibayar boleh. Ya tidak ada masalah. Boleh, karena intinya begini, dia berangkat dulu kalau harga normalnya itu 30 juta, karena dia berangkat dulu baru bayar maka menjadi 35. Jadi di sini bukan ngutang uang. Kalau dia ngutang 30 juta lalu kemudian dia mesti bayar 35, itu yang tidak boleh. Di sini dia bukan ngutang uang, tapi di sini ngutang jasa namanya, ngutang pelayanan itu. Jadi di sini objeknya itu bukan uang dibayar dengan uang, bukan uang dengan uang di sini. Di sini adalah uang dengan jasa. Sehingga ketika ada jasa, idza tawassatal mal fala riba. Kalau ada jasa atau barang yang menjadi perantara maka tidak terjadi riba gitu. Kalau saya jual HP ini kontannya 1 juta. Saya jual kredit maka menjadi 1,5 juta, itu boleh. Kenapa? Karena ada barang. Tapi kalau saya pinjamkan 1 juta bayar 1,5 juta, itu yang tidak boleh, karena objeknya uang dengan uang. Nah kalau di situ objeknya adalah pelayanan umrohnya, jasa umroh itu yang menjadi objek itu. Nah itu makanya dari 30 menjadi 35 juta. Tapi itu berangkat dulu bayar kemudian. Nah insya Allah ini Ustaz Rio mau berangkat juga. Itu beliau bayar dulu baru berangkat. Jadi ada yang berangkat dulu baru bayar. Jadi dinaikkan. Jadi naiknya itu yang tidak boleh begini, Bu. Saya pinjam uang ke orang 30 juta ya. Nah, saya berangkat lalu kemudian 30 juta itu saya pinjam, nanti sebulan lagi saya bayar. Kata yang minjam, oke, tapi nanti bayar 35. Lalu kemudian uang 30 ini saya pakai berangkat umroh. Maka itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena saya melakukan riba untuk pergi umroh. Dan pinjaman 30 tadi menjadi 35 itu ribanya. Sehingga saya memakai berangkat umroh ini pakai uang riba. Itu yang tidak boleh. Ya tidak jadi umroh mabrur gitu.
Itu yang tidak boleh, itu jelas. Tapi kalau karena tadi dia jual pelayanan, pelayanan ini yang menjadi objek ya. Jadi bukan uang dengan uang, tapi pelayanan dengan uang. Itu tidak ada masalah. Allahu a'lam. Bapak Ibu yang mau umroh boleh sama kami. Insya Allah berangkat Januari. Baik, silakan. Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau ditanyakan, atau kita berpindah kepada ibadah yang berikutnya. Dari ibadah ke ibadah. Mengaji ibadah, sholat sunnah ibadah, habis itu sarapan ibadah juga Ustaz. Jadi pindah dari satu ibadah kepada ibadah. Baik, itu. Atau udah selesai? Cukup? Baik, itu yang bisa kita kaji dan kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.